Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munjiat dengan NIM 23121011 ingin mempresentasikan mengenai dinasti Abbasiyah, puncak peradaban Islam, sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan dan warisan abadi. Sebelum mulai ke materi, saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Sejarah mencatat bahwa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan atau Golden Age dalam peradaban Islam. Dinasti ini muncul setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah dan mendirikan kekuasaan baru yang berpusat di Baghdad, Irak. Keturunan pendirinya berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Abbasiyah tidak hanya berfokus pada politik dan militer, tetapi juga memberi perhatian besar pada ilmu pengetahuan, seni, ekonomi, dan spiritualitas. Puncak kejayaan ini menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu dan kebudayaan dunia, bahkan kemajuan ilmu yang lahir dari masa ini kelak menjadi dasar bagi kemunculan Renaissance di Eropa. Pembahasan pertama mengenai dari perjuangan menuju keemasan. Pengertian dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Dinasti ini resmi berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Garis keturunannya, yaitu pendiri dinasti Abbasiyah adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Rasulullah. Latar belakang perjuangan. Kelahiran dinasti Abbasiyah dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan dinasti Umayyah, terutama diskriminasi terhadap kaum non-Arab atau Mawali, dan lemahnya keadilan sosial. Gerakan Abbasiyah menawarkan sistem pemerintahan yang lebih adil dan inklusif. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Setelah berkuasa, Khalifah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Kota ini berkembang menjadi pusat peradaban dunia, di mana ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan berkembang pesat. Yang selanjutnya yaitu landasan spiritual kemajuan. Pemerintahan Abbasiyah menjadikan Al-Quran sebagai dasar motivasi dalam menunjukkan ilmu pengetahuan. Salah satu ayat yang menjadi pegangan adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menjadikan semangat utama bagi para khalifah Abbasiyah untuk menegakkan peradaban berbasis ilmu. Mereka meyakini bahwa kemuliaan umat terletak pada keamanan dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ilmu sebagai pilar kekuatan dinasti. Ada perintah Iqra. Wahyu pertama Al-Quran, yaitu Iqra, menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu sebagai dasar kehidupan. Semangat ini dihidupkan kembali oleh para khalifah Abbasiyah. Konsep ulul albab. Mereka mendorong masyarakat agar menjadi ulul albab, orang-orang berakal yang selalu merenungkan ciptaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Imran ayat 190 sampai 191. Gerakan penerjemah. Dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun menggagas gerakan penerjemah besar-besaran karya dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Gerakan ini membuka akses ilmu pengetahuan lintas budaya. Ada Baitul Hikmah, didirikan di Baghdad. Baitul Hikmah atau House of Wisdom menjadi pusat penerjemah, perpustakaan, dan akademi terbesar di dunia. Para ilmuwan muslim dan non-muslim bekerja sama melakukan penelitian dan penulisan ilmiah. Selanjutnya, yaitu cahaya ilmu di kota Baghdad. Baghdad menjadi kiblat ilmu pengetahuan dunia Islam. Berikut beberapa tokoh dalam bidang keilmuannya. Yang pertama ada di bidang astronomi. Tokohnya yaitu Al-Khawarizmi. Kontribusinya yaitu menentukan posisi bintang dan planet dan mendirikan observatorium. Yang kedua di bidang matematika. Dengan tokoh Al-Khawarizmi, kontribusinya yaitu penemu aljabar dan algoritma menyempurnakan sistem desimal. Yang ketiga ada di bidang kedokteran. Tokohnya itu Ibnu Sina. Kontribusinya menulis Al-Quran fi Atib, yaitu untuk rujukan kedokteran dunia. Yang keempat ada bidang filsafat. Tokohnya Al-Farabi dan Ibnu Rusdi. Kontribusinya yaitu mengharmoniskan akal dan wahyu dan mengembangkan logika serta metafisika.
Materi selanjutnya yaitu kontribusi Abadi dalam berbagai bidang. Yang pertama ada geografi. Atau Kenyal Idrisi membuat peta dunia yang akurat dan menjadi referensi Eropa. Di sejarah ada At-Tabari menulis sejarah Islam secara sistematik, sastra dan bahasa muncul karya Hikayat 1001 Malam, dan di arsitektur pembangunan masjid dan kota megah seperti Masjid Agung Samara dengan menara spiral. Materi selanjutnya yaitu era keemasan di bawah Khalifah Agung. Yang pertama Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah mencapai puncak kemakmuran, kehidupan ekonomi stabil, seni dan ilmu berkembang pesat, dan Baghdad menjadi kota terkaya di dunia. Yang kedua ada Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Beliau dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinannya, Baitul Hikmah mencapai masa kejayaannya dan ilmuwan dari berbagai negara berkumpul di Baghdad. Yang ketiga ada kemakmuran ekonomi. Melalui perdagangan internasional di jalur sutra, Baghdad menjadi pusat ekonomi dunia yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Keempat ada toleransi beragama. Abbasiyah memberi ruang kolaborasi antar agama. Ilmuwan Muslim, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster bekerja sama tanpa sekat dalam penelitian dan penerjemah. Keretakan di balik kemegahan. Meskipun berjaya, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran karena konflik internal antar putra mahkota, pengaruh tentara bayaran dan dari Turki dan Persia yang menguasai politik istana, kemunculan dinasti kecil seperti Fatimiyah di Mesir dan Umayyah II di Spanyol, dan ancaman eksternal berupa serangan tentara salib dan invasi Mongol. Akhir dari sebuah kekhalifahan. Invasi Mongol pada tahun 1258 Masehi, pasukan Khulagukan menyerang Baghdad dan menghancurkan pusat peradaban Islam. Penghancuran Baitul Hikmah, jutaan buku dibuang ke sungai Tigris hingga airnya dikatakan menghitam karena tinta. Berakhirnya kekuasaan Abbasiyah. Setelah kehancuran Baghdad, kekhalifahan Abbasiyah hanya bertahan secara simbolis di Kairo di bawah pelindungan dinasti Mamluk. Ada warisan intelektual, meskipun hancur secara politik, warisan ilmiah mereka menjadi dasar bagi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Warisan abadi dinasti Abbasiyah. Pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar kemajuan peradaban. Dinasti Abbasiyah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci utama kejayaan suatu peradaban. Investasi dalam pendidikan dan penelitian membawa kemakmuran dan kekuatan yang berkelanjutan. Yang kedua, jembatan peradaban antara dunia timur dan barat. Abbasiyah berperan sebagai jembatan penyelamat ilmu pengetahuan kuno dari Yunani dan Romawi. Warisan ini kemudian diteruskan ke Eropa dan menjadi fondasi Renaissance Eropa. Yang ketiga, inspirasi bagi umat Islam untuk menjadikan ilmu sebagai prioritas utama. Menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk kembali menjadikan ilmu pengetahuan sebagai prioritas utama. Semangat para ilmuwan Abbasiyah menunjukkan komitmen Islam terhadap pencerahan intelektual. Yang keempat, pesan bagi generasi muda agar semangat belajar dan semangat dan inovasi terus hidup di setiap zaman. Semangat belajar dan berinovasi dari para ilmuwan Abbasiyah harus kita teladani untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Yang terakhir, kesimpulan. Dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam di mana ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan toleransi tumbuh subur. Dari kota Baghdad lahir para ilmuwan besar yang meletakkan dasar bagi ilmu modern. Meskipun kekhalifahan ini runtuh akibat konflik internal dan serangan eksternal, warisan intelektualnya terus hidup dan menjadi pilar kemajuan dunia hingga masa kini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.